membawakan topik ini sebenarnya karena tingginya penggunaan kita akan gadget dan juga elektronik terlebih pada masa pandemi ini. Dan tidak bisa dipungkiri ketergantungan kita untuk tetap berkomunikasi itu digantungkan pada alat-alat ini. Namun gadget ini juga memiliki dampak pada kesehatan mental kita. Jadi mental health itu kadang tabu dibicarakan ya, biasanya di forum-forum gereja karena anggapannya kita itu tidak kuat secara rohani, padahal ini adalah hal yang berbeda. Lalu kadang juga kesehatan mental itu digambarkan sebagai orang yang dianggap gila. Lalu kesehatan mental sebenarnya sama halnya dengan kesehatan fisik, maksudnya sama pentingnya. Jadi bila tidak dijaga akan timbul penyakit dan akan ada gejala-gejala juga. Dan sebenarnya ini bisa disembuhkan juga. Yang menjadi kesulitan adalah sulitnya orang yang mengalami mental health ini menyuarakan atau mendeteksi bila ada gangguan, misalnya membicarakannya di keluarga, di teman-teman, anggota gereja, dan di kumpulan-kumpulan lainnya. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu mengenai gadget kita. Menurut kita di sini, orang-orang muda, apakah gadget ini bila ditimbang penggunaannya di kehidupan kita sehari-hari bermanfaat atau malah merugikan? Apakah ada yang mengalami kelelahan mata atau rasa sakit di leher atau keluhan yang lainnya yang disebabkan oleh penggunaan gadget dalam kesehariannya? Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Lalu karena kita masih harus menggunakan gadget-gadget ini, mau tidak mau dalam aktivitas dan keperluan kita sehari-hari. Saya akan mulai dengan data, jadi riset yang dilakukan di India pada tahun ini, 2021, didapatkan hasil bahwa penggunaan gadget secara keseluruhan itu meningkat sebanyak 5 jam. Jadi screen time total adalah 17,5 jam per hari untuk orang-orang yang heavy user atau yang menggunakan gadgetnya berat, dan juga rata 30 jam per minggu untuk orang yang non-heavy user atau yang menggunakan gadget itu ringan sedang saja. Sekedar mengingatkan, pada awal-awal pandemi itu banyak yang mengalami cabin fever syndrome. Jadi ini adalah gara-gara diisolasi atau dikarantina selama beberapa waktu. Jadi istilah keren dari bosan di rumah, dan ini bukan gangguan jiwa sebenarnya, namun istilah seseorang yang terjebak terlalu lama di rumah selama beberapa hari dan rasanya itu terputus dengan dunia luar. Gejala yang dirasakan bisa kita lihat di screen, ada turunnya motivasi, lalu dia menjadi baper dan putus asa, lalu ada pola tidur yang tidak teratur, gelisah, sulit berkonsentrasi, lalu ada merasa sedih dan depresi. Dan juga ini ada tips untuk tidak mengalami cabin fever. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak merasakannya lagi, cuma ini tipsnya aja. Jadi kita membawa dunia luar ke dalam rumah. Jadi misalnya kita interaksi dengan tetangga itu dari balik pagar atau tembok, lalu ada membuat rutinitas yang berbeda. Dan ada juga yang mengubah misalnya tata ruangnya di kamarnya, posisi furniture-nya, jadi suasananya itu terasa baru. Jadi awal-awal saya diisolasi, saya juga mengalami hal seperti ini, dan sebelum hal ini bukan diagnosis, ini baru-baru saja, dan ini merupakan contoh juga di mana orang-orang yang mengalami cabin syndrome ini, dia menggunakan gadget secara terus-menerus karena di dalam satu ruangan tertutup, dan ini memiliki dampak yang besar untuk mental kita. Jadi walaupun kita video call atau kita belajarnya lewat laptop, konsentrasi dan mood itu tetap mengalami perubahan. Penelitian berikut yang dilakukan sebenarnya sudah dari tahun 2004 hingga 2018. Jadi sekitar tahun 2014 itu ada peningkatan depresi, khususnya pada perempuan. Dan angka ini pun diperkirakan semakin tinggi setelah adanya pandemi. Jadi ini adalah grafik dari peningkatan depresi yang dipengaruhi oleh sosial media. Ada sebutan khusus untuk orang-orang yang tidak bisa lepas dari sosmed. Jadi bukan hanya dari HP aja ya, bukan yang tidak bisa lepas dari HP, tapi yang tidak bisa lepas dari device lainnya atau alat
manapun, misalnya ada laptop atau ada tablet. Jadi singkatannya dari fear of missing out. Jadi itu adalah sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, atau hal lainnya. Jadi ini sangat khas terlihat pada mereka yang tidak bisa berhenti mengecek status, lalu siapa yang sudah lihat IG story-nya, WA-nya, FB atau lainnya. Jadi mereka kerjanya adalah men-scroll terus-menerus misalnya di Twitter, di TikTok, dan juga lainnya. Saya akan bahas sedikit tentang gangguan mental. Jadi ini penting untuk membantu bukan saja diri kita sendiri masing-masing, namun bila ada teman atau keluarga yang membutuhkan bantuan, maka kita orang-orang muda atau Bapak Ibu dapat membantu dengan segera sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal juga. Gejala depresi, apa saja gejala-gejala depresi? Bisa dilihat di layar, ada mood-nya seperti tidak ada motivasi atau semangat, ada perubahan nafsu makan yang sangat menurun, lalu sulit tidur, merasa cepat marah, sensitif, lalu sensitif itu baru ada yang ngomong sedikit dia langsung marah, lalu ada yang merasa lelah terus-menerus, kurang bisa berkonsentrasi, sehingga baik di pekerjaan atau di sekolah tugasnya itu menjadi berantakan. Next, di sini apakah ada teman-teman orang muda atau Bapak Ibu yang panikan atau sering cemas. Jadi hal-hal yang belum terjadi itu sudah dipikirkan secara luar biasa dan itu terbawa. Jadi gejala-gejalanya itu seperti sebagian otot atau seluruh tubuh menjadi pegal atau bisa juga sampai nyeri. Lalu sering mengeluh dan merasa cemas. Misalnya dalam perbincangan yang dibicarakan itu pasti ada salah satu bagian dari perbincangannya diungkapkan bahwa betapa cemasnya ia terhadap kondisi sesuatu atau hal-hal buruk yang sebenarnya belum terjadi. Kemudian ada cepat lelah, tidak bisa beristirahat, tidak bisa santai, sulit berkonsentrasi, cepat marah, cepat ngomel, cepat tersinggung, lalu ada juga sulit tidur sehingga paginya pasti mengantuk. Ada lagi yang namanya adiksi atau kecanduan pada internet, di mana orang-orang ini biasanya menghabiskan waktu di internet buat yang tidak penting ya. Jadi bukan yang dipakai untuk sekolah atau kerja, tapi dia berselancar di internet itu membuka aplikasi atau internet tanpa tujuan. Dia menghabiskan banyak waktu sehingga waktu tidurnya itu sedikit. Dan ada banyak keluhan ya, keluhan seperti nyeri punggung atau leher karena dia terlalu sering melihat HP-nya, lalu ada peningkatan stres, cemas, depresi, berkurangnya kontak dengan manusia secara fisik. Misalnya ada orang di depannya itu nggak diperdulikan, lalu biasanya matanya pasti lelah karena melihat screen lama-lama, dan dia juga jarang berkedip. Lalu terakhir ada rabun jauh atau dia susah untuk melihat jauh karena kebanyakan lihat gadget. Seperti yang sudah kita bahas tadi, mata itu menjadi sangat lelah karena dipakai terus-menerus untuk melihat jarak dekat dalam waktu yang sangat lama. Akibatnya otot-otot mata kita menjadi lelah dan kompensasi tubuh itu berhenti. Jadi lensa kita juga menjadi cembung. Keluhan-keluhan ini tuh sering sekali dihiraukan. Ini buat mereka yang sering mematikan semua lampu di malam hari dan cuma mengandalkan terang dari HP saja kalau malam-malam. Jadi ada yang dinamakan sinar biru. Sinar ini mempengaruhi kesehatan kita dengan ada berbagai cara. Jadi pertama dia meningkatkan kejadian dari sakit kepala atau serangan migrain. Bisa juga dia memperberat gejala nyeri kepala yang sudah ada. Lalu ada kelelahan mata hingga nyeri pada mata yang merupakan indikator dari yang namanya computer vision syndrome. Lalu ada penekanan hormon tidur kita, yaitu produksi melatonin, jadi ada gangguan tidur. Terakhir, dia merusak retina atau saraf-saraf mata kita, yang mengakibatkan lebih banyak lagi gangguan mata ke depannya hingga bisa menyebabkan kebutaan. Bagaimana efek sinar biru ini tadi pada mata, bagaimana efeknya pada otak dan tubuh kita. Jadi karena terganggunya jam tidur kita, pasti mengurangi memori kita untuk dipakai pada hari berikutnya. Lalu tidur yang kurang pada malam sebelumnya juga, yang disebabkan sinar dari HP tersebut itu membuat kita sulit untuk belajar dan memahami informasi.
Lalu untuk jangka pendeknya, untuk jangka panjangnya, jika kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, akan terjadi akumulasi dari neurotoksin atau racun itu yang membuat sulit tidur di hari-hari yang berikutnya. Lalu kembali diulangi lagi bahwa gangguan mata itu terutama yang di saraf mata kita, di retina, dan juga bisa terjadi katarak. Dan ada gangguan-gangguan tubuh lainnya yang bisa meningkatkan resiko obesitas dan juga kanker. Kita akan membahas juga betapa pentingnya postur tubuh kita saat menggunakan gadget, karena ini sangat berpengaruh kepada kesehatan. Efek lain dari penggunaan gadget, misalnya posisi duduk pada saat kita kerja atau kita sekolah itu tidak ergonomis. Jadi seringkali ada keluhan pada pergelangan tangan dan juga pegal pada leher. Pada posisi tangan yang salah di sisi screen yang sebelah kanan, dan Janus dia mempersarafi tiga jari pertama kita dan setengah dari jari keempat. Nah, biasanya keluhannya itu bisa nyeri atau bisa kesemutan. Lalu ada juga nyeri leher, di mana tahapan yang terjadi awalnya nyeri, kemudian rasanya kaku, sehingga ada beberapa gerakan atau posisi yang nggak bisa dilakukan, lalu kemudian dia akan membaik secara perlahan. Apa itu posisi ergonomis? Jadi ergonomis sendiri itu adalah ilmu yang tujuannya itu membuat kondisi dan proses dalam lingkungan kerja kita itu mengedepankan keselamatan dan kesehatan pada saat kita bekerja atau belajar. Jadi dengan menerapkan kondisi yang aman dan sehat, tentu kita semakin produktif dalam bekerja. Seperti yang kita lihat di gambar, semua kondisi itu diatur ya. Jadi baik posisi duduknya, posisi lengannya, tempat dia menaruh kaki, jarak matanya, semuanya itu sudah diatur sehingga orang ini tidak menimbulkan keluhan pada saat dia bekerja atau belajar dalam waktu yang lama. Jadi akan saya jelaskan sedikit, duduknya itu yang tegak, lalu ada sandaran yang menopang tulang belakang, lalu panggulnya itu duduknya mentok di bagian belakang kursi. Lalu kursinya juga harus yang bisa disesuaikan tinggi rendahnya dengan mejanya. Lalu ada jarak mata ke layar atau ke screen sekitar 50-100 cm. Lalu bagian mata paling atasnya itu, bagian paling atas monitor itu harus sejajar dengan mata. Lalu lengan sikunya menekuk sekitar 90 derajat dan bagian bawah kaki sekitar 110 derajat. Lalu ini ada berapa gerakan yang bisa kita gunakan bila terjadi frozen shoulder syndrome tadi. Karena frozen shoulder itu terjadi karena kurang gerak. Berikut adalah gerakan-gerakan yang bisa membebaskan kekakuan pada sendi bahu. Ini contohnya ada yang menggerakkannya secara melingkar, lalu menggunakan beban tangannya sendiri itu sebagai beban, lalu ada yang menggunakan handuk, ada yang menjalankan jari di dinding, lalu stretching menyelang tubuh, dan masih banyak gerakan lagi yang kita mudah lakukan di rumah. Efek digitalisasi terhadap otak sebenarnya sudah diteliti sejak lama. Namun ada keterbatasan sampel dan tipe penelitian, jadi ini masih dalam tahap pengumpulan data kembali setelah pandemi ini selesai. Saya akan sharing juga hasil penelitian yang dilakukan di UCLA California. Mereka menemukan bahwa digitalisasi dan teknologi menstimulasi otak. Namun di waktu yang sama juga bisa mengganggu fungsi otak. Jadi hal-hal yang ditemukan, misalnya setelah pemakaian gadget, ada peningkatan gejala ADHD, terganggu emosi, kecerdasan sosial, dan juga malah bisa mengarah kepada perilaku yang adiktif. Lalu ada peningkatan isolasi sosial dan gangguan pada perkembangan otak dan gangguan tidur. Dari gambar yang kita lihat di kanan bawah, setelah orang menggunakan serangkaian program atau main video game, terjadi sejenis pelatihan mental yang mengaktifkan sirkuit saraf otak, di mana hal ini memperbaiki fungsi kognitif, mengurangi kecemasan, meningkatkan tidur yang berkualitas, serta berbagai macam keuntungan lain pada otak. Jadi ada dua hasil dari penelitian ini. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah kalau kita menggunakan gadget misalnya HP, apakah itu bisa karena HP ini memancarkan radiasi, apakah bisa menyebabkan terjadinya tumor otak? Jadi penelitian pada tahun 2019 di Polandia mengatakan bahwa
karena tidak adanya data yang ditemukan mengenai radiasi ini, kita tetap disarankan penggunaannya itu as low as reasonably achievable. Jadi tetap seminimal mungkin yang dapat dicapai hingga ada data terbaru yang bisa kita jadikan acuan selanjutnya. Efek digitalisasi, pandemi, dan kesehatan mental itu ada 3, ada negatif, positif, dan juga netral. Jadi berbagai pandangan akan hubungan-hubungan ini, di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, dan semuanya ini benar-benar terjadi. Karena kita masing-masing mungkin mengalami, dan kita akan masuk ke bagiannya satu persatu. Contohnya misalnya yang negatif ini ada peningkatan screen time itu menyebabkan tadi gangguan mata. Sedangkan kalau dari sisi positif, kita dengan teknologi itu bisa menghubungi keluarga yang jauh menggunakan video call. Sedangkan yang untuk netral aja dia biasa aja karena adanya terjadi koneksi saat bersosialisasi dan dia terbiasa dengan new normal ini. Pertama yang negatif ada angka kesakitan, peningkatan kematian, dan membatasi pergerakan karena adanya penggunaan gadget. Lalu peningkatan dari pengangguran karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sudah bisa dilakukan online. Lalu adanya sulit menyesuaikan diri, lalu bingung membedakan lelah dan sulit berkonsentrasi saat online. Lalu screen time-nya kita melonjak, ada peningkatan depresi dan kecemasan, dan juga ada eksploitasi online atau cybercrime. Sedangkan yang positif itu kita memiliki hidup yang lebih tenang, kita punya banyak waktu untuk keluarga, lalu ada banyak aktivitas yang bisa dikerjakan, misalnya menyalakan Zoom di sini dan banyak gadget yang lain. Lalu ada konektivitas tanpa batas, misalnya di sini saya sedang ada di Jakarta dan mungkin saudara-saudara atau teman-teman sedang berada di Papua. Lalu untuk yang bagian netral ini, maksudnya adalah posisi di mana kesehatan mental kita itu terbawa atau terkena influence dari pandemik. Jadi ada cara pandang kita dan cara pikir kita itu berubah semenjak adanya pandemi, pandangan terhadap cara hidup, lalu pandangan terhadap masa depan. Jadi lebih banyak hal yang tidak menentu, lalu semakin berbahayanya hidup pada saat ini, lalu ini merupakan respon-respon kita terhadap pandemi. Jadi ada pandangan juga setelah berada di pandemi ini, kadang orang-orang jadi lebih percaya diri dan tidak menerima segala sesuatu begitu aja, mereka jadi lebih menghargai waktu dan segala yang dimiliki, dan melihat hal-hal itu secara makroskopis, secara besar, bahwa kita bersama-sama secara satu dunia itu sedang menghadapi pandemi. Jadi komposisi dari hal-hal ini akhirnya dia berdiri di posisi yang netral. Jadi kesimpulannya apa? Jadi penerimaan terhadap digitalisasi sebagai bagian dari kehidupan kita itu menganggapnya sebagai bagian yang positif, lalu menggunakannya itu seimbang. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencegah adiksi atau kecanduan internet. Misalnya di sini ada adik-adik atau bisa menyeimbangkan, mungkin bisa dibantu, atau mungkin kita sendiri, rasanya kita sudah terlalu banyak menghabiskan banyak waktu di internet. Ini adalah beberapa program yang bisa dijalankan. Misalnya oleh orang tua di rumah itu waktunya diatur, lalu diawasi kalau misalnya sedang menggunakan gadget. Lalu kalau misalnya di sekolah ada pengawasan juga dari gurunya. Ini lebih meningkatkan parenting skills karena banyak orang tua yang harus ikut serta dalam mengatur waktunya, dan juga ada peraturan pemerintahnya. Jadi ada peraturan pemerintah tuh ada yang diatur berapa jam dalam penggunaan gadget. Rekomendasi untuk mengurangi screen time. Rekomendasinya itu kita melakukan digital detox. Jadi ada waktu yang kita khususkan untuk sama sekali tidak menggunakan sosmed atau alat-alat gadget kita, lalu bisa aja cuma sebentar, misalnya intermittent social fasting, jadi nggak menggunakannya dalam puasa menggunakan gadget, lalu meningkatkan aktivitas fisik, lalu tetap aktif walau sedang online, misalnya walau online terus tuh tetap berdiri dan bergerak, lalu melimitasi, dikurangin screen time-nya, dan juga ada melakukan olahraga yang di indoor karena kan kita masih dalam suasana pandemi, jadi melakukan hal-hal yang penuh aktivitas tuh walaupun di dalam rumah.
Apa saja keuntungan dari digital detox yang tadi saya sudah katakan? Satu, kita jadi lebih happy, lebih bahagia, kualitas tidur kita membaik, kita memiliki keseimbangan di dalam hidup, kita menjadi lebih positif melihat permasalahan hidup, dan kita bisa mengurangi tadi fear of missing out yang sudah kita bahas di awal. Saya akan mengutip sedikit dari Roh Nubuat, dikatakan bahwa tanpa pengetahuan tentang prinsip-prinsip kesehatan, tidak ada yang siap untuk tanggung jawab hidup. Lalu dari 3 Yohanes 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang terakhir di 1 Korintus 3 ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Semoga kita menjadi sadar akan keadaan kita masing-masing di era digitalisasi ini, agar kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan terutama menjadi orang-orang muda yang dapat dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Selamat malam, selamat minggu bekerja, Tuhan Yesus memberkati.